Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Kurniati. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran mata kuliahnya, yaitu Pendidikan Agama Islam dengan materi konsep ketuhanan dalam Islam. Nah, dari materi tersebut yang akan kita bahas yaitu pembuktian wujud Tuhan, pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah pemikiran manusia tentang Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembuktian wujud Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab disebut ilah, yang berarti ma'bud atau yang disembah. Selain itu, Tuhan dalam arti ilah dapat pula berwujud benda yang nyata dan memaksakan untuk harus tunduk padanya. Pembuktian adanya Tuhan adalah dengan akal manusia. Akal manusia bekerja sebagai alat untuk memahami dan berpikir, mulai dari alam fisik hingga alam metafisika, sehingga memiliki kedudukan yang tinggi dalam menentukan segala aktivitas manusia. Akal dapat digunakan untuk membuktikan adanya Tuhan dengan memahami dan menghayati segala sesuatu yang ada di alam, termasuk manusia dan permasalahannya, hingga Islam dengan pedoman pokok Al-Quran memiliki konsepsi ketuhanan yang dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan pada umatnya. Dan sebagai Muslim, kita meyakini adanya Tuhan atas dasar keimanan dan keislaman kepada Allah yang Maha Esa sebagai landasan hidup. Selanjutnya, pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah potensi penting seorang umat Islam sebagai pedoman hidupnya. Orang yang tidak beriman, hidupnya akan tidak terarah dan dihanyutkan oleh hawa nafsu tanpa ada tujuan yang hakiki. Iman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai aturan yang menjaga keutuhan manusia dan keberadaannya di muka bumi. Dengan adanya aturan, manusia mengetahui bahwa kehidupan itu mempunyai tujuan. Adapun pentingnya iman bagi seorang muslim yaitu sebagai dasar diterimanya amal, sebagai penyunjuk jiwa, sebagai sebab turunnya hidayah. Iman mempunyai kedudukan yang tinggi dan iman sebagai pedoman hidup. Dari situ kita mengetahui pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pentingnya iman pada Allah. Selanjutnya kita akan lanjut ke sejarah pemikiran manusia tentang Islam. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam proses perkembangan pemikiran manusia, dikenal suatu teori evolusionisme, yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori evolusionisme adalah munculnya berbagai paham kepercayaan sebagai berikut. Yang pertama, dinamisme, yaitu benda dianggap sebagai pusat kekuatan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia, baik secara positif maupun secara negatif. Nah, kepercayaan yang kedua yaitu animisme, yaitu masyarakat primitif menganggap bahwa setiap benda yang dianggap baik mempunyai roh,
dan roh itu memiliki kekuatan yang bisa berperan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu kepercayaan politeisme atau serba dewa. Dalam kebudayaan yang serba dewa ini, semua gerak-gerik manusia dalam hidupnya ditentukan oleh dewa-dewa. Perkembangan pikiran manusia dapat membawa mereka kepada suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa dalam hidup ini memang ada yang mengatur sesuai bidang-bidangnya. Nah, kepercayaan yang keempat yaitu monoteisme, yaitu percaya dan mengakui adanya satu Tuhan untuk seluruh bangsa. Idea tentang Tuhan itu tidak terjadi secara evolusi, tetapi relevasi dengan datanya wahyu. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pada penyelidikan bermacam-macam kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat primitif. Dalam penyelidikan didapatkan bukti-bukti bahwa asal-usul kepercayaan masyarakat adalah monoteisme yang berasal dari ajaran wahyu Tuhan. Konsep inilah yang kemudian menjadi konsep ketuhanan dalam Islam yang dikenal dengan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang adanya gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan Muwahhidin atau yang memperjuangkan tauhid. Dalam perkembangan sejarah kaum muslimin, tauhid ini telah berkembang menjadi nama salah satu cabang ilmu Islam yaitu ilmu tauhid. Suatu ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut masalah keesaan Allah. Keesaan Allah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Allah dalam zatnya. Kemahaesaan Allah dalam zatnya dapat dirumuskan dengan kata-kata bahwa zat Allah tidak sama dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Yang kedua, keesaan Allah dalam sifat-sifatnya. Kemahaesaan Allah dalam sifat-sifatnya mempunyai arti bahwa sifat-sifat Allah penuh kesempurnaan dan keutamaan. Tidak ada yang menyamainya. Demikian banyaknya sifat Allah yang tidak bisa diperkirakan. Namun, dalam Al-Quran dapat diketahui terdapat 99 nama sifat Allah yang dikenal dengan sebutan Al-Asma'ul Husna atau nama-nama Allah yang indah. Di dalam ilmu tauhid dijelaskan ada 20 sifat Allah yang disebut dengan 20 sifat Allah. Yang ketiga, keesaan Allah dalam berkehendak. Keesaan Allah dalam berkehendak berlaku untuk seluruh alam semesta, termasuk masyarakat manusia di dalamnya. Konsekuensi keyakinan yang demikian adalah kehendak atau iradah Allah yang Maha Esa yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Yang keempat, keesaan Allah dalam penciptaannya. Kita meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan Allah itu unik, lain dari yang lain, tiada taranya, dan manusia tidak sanggup menirunya. Manusia hanya dapat menciptakan di atas ciptaannya saja. Kagumilah bahwa alam semesta ini bagaimana tercipta, diri manusia dan makhluk lain bagaimana terbentuk. Selanjutnya, keesaan Allah dalam wujudnya. Meskipun usaha manusia untuk membuktikan tentang wujud Allah melalui ciptaannya,
pengalaman batin atau fitrah manusia. Namun, untuk membuktikan secara langsung dengannya, hal itu merupakan nisbi dan sangat terbatas. Nabi Musa alaihissalam, sekalipun beliau utusan Allah, pernah bermohon agar Allah dapat menampakkan diri kepadanya. Namun, Musa alaihissalam tidak dapat melihatnya secara langsung, melainkan yang terjadi apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, dan tak kala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi konsep ketuhanan dalam Islam. Mungkin hanya itu pembahasan